Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Igusti Nyoman Murah Galis Putra dengan NIM 21130910007 dari kelas 1 Biologi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu alat yang digunakan dalam penelitian biologi molekuler, yaitu elektroforensis. Kemajuan ilmu biologi molekuler membantu manusia bisa meneliti berbagai molekul kecil seperti DNA. Hasil analisis DNA tersebut membantu kehidupan manusia, misalnya pengujian patrinitis dan uji forensik. Untuk menentukan molekul kecil dibutuhkan teknik yang dinamakan elektroforensik. Elektroforensik berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti transfer atau perpindahan melalui partikel-partikel listrik. Elektroforensik merupakan teknik pemisahan suatu molekul dalam satu campuran di bawah satuan medan listrik. Molekul terlarut dalam medan listrik bergerak atau bermigrasi dengan kecepatan yang ditentukan oleh rasio muatan dan massa. Sebagai contoh, jika ada dua molekul yang memiliki massa dengan bentuk yang sama, molekul dengan muatan lebih besar akan bergerak lebih cepat ke elektroda. Elektroforensik melalui gel agrosa merupakan metode standar untuk pemisahan, identifikasi, dan pemurnian fragmen DNA. Pada elektroforensik, molekul dipisahkan berdasarkan kemampuannya untuk bergerak melalui media konduktif, yakni larutan buffer yang dipengaruhi oleh medan listrik. Kation bergerak ke arah medan listrik yang bermuatan negatif, katoda, dan anion bergerak ke arah muatan listrik positif, anoda. Semakin tinggi muatan ion dan ukuran ion lebih kecil, akan bermigrasi lebih cepat daripada muatan ion yang lebih rendah dan ion yang berukuran besar. Sedangkan molekul yang bermuatan netral akan tetap diam pada medan listrik. Elektroforensik digunakan untuk menyediakan informasi mengenai ukuran, konfirmasi, dan muatan dari protein dan asam nukleat. Elektroforensik sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada buffer, yang kedua ada katoda, yang ketiga ada bagian satuan yang bermuatan negatif, yang keempat ada tempat sampel, yang kelima ada bagian satuan yang bermuatan positif, yang keenam ada media pendukung kertas, agrosa, polikrimet, dan lain-lain. Yang ketujuh ada anoda. Elektroforensik sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Adapun jenis-jenis elektroforensik yang dikenal dua kelompok teknik elektroforensik, yaitu yang pertama, tanpa adanya pengembangan pada tautan matriks atau elektroforensik lapis netral. Misalnya elektroforensik titrasi, di mana penentuan mobilitas dan titik isolatik suatu protein. Molekul protein yang diselidiki ada di seluruh larutan dan posisinya sebagai fungsi waktu. Kekurangan dari alat ini adalah mahal dan pemanfaatannya kurang. Yang kedua, dengan pengembangan padat atau matriks seperti elektroforensik kertas, elektroforensik gel, dan elektroforensik kapiler. Yang pertama ada elektroforensik kertas. Elektroforensik kertas adalah jenis elektroforensik yang terdiri dari kertas sebagai fase diam dan partikel bermuatan yang terlarut sebagai fase gerak. Terutama ialah ion-ion kompleks. Pemisahan ini terjadi akibat adanya gradasi konsentrasi sepanjang sistem pemisah. Pergerakan partikel dalam kertas tergantung pada muatan atau variasi zat terlarut. Keluaran
nampang, pergerakan yang digunakan, konsentrasi elektrolit, kekuatan ion, pH, visualisasi, dan adsorpsivitas zat terlarut. Sesuai dengan pengembangan ilmu bahan, elektroforensik kertas menjadi fase pertama dari perkembangan elektroforensik zona. Dengan menggunakan media kertas, pemisahan dan analisis terhadap asam amino, peptida, nukleotida, dan ion-ion logam yang kecil dapat dilakukan. Kelemahan penggunaan kertas selulosa asetat adalah adanya gangguan yang disebabkan oleh adanya gugus OH- yang terdapat pada selulosa yang dapat berinteraksi dengan molekul polar, sehingga daya migrasi molekul tersebut terganggu dan menjadi lebih rendah. Kelemahan ini dapat diatasi dengan cara aselitasi gugus hidroksid dengan menggunakan kertas selulosa asetat yang tidak polar. Selanjutnya, keuntungan penggunaan kertas selulosa asetat adalah: yang pertama, proses migrasi lebih cepat. Yang kedua, perpindahan polar menjadi lebih kecil. Yang ketiga, mudah memisahkan sampel dengan spektroformatis. Dan yang terakhir, mudah dilarutkan dalam pelarut jumlah sedikit. Selanjutnya yang kedua ada elektroforensis gel. Elektroforensis gel ialah elektroforensis yang mempunyai gel sebagai fase diam untuk memisahkan molekul-molekul. Awalnya, elektroforensis gel dilakukan dengan medium gel kanji untuk memisahkan biomolekuler yang lebih besar seperti protein-protein. Kemudian elektroforensis gel berkembang dengan menjadikan agrosa dan polikromida sebagai gel media. Dalam elektroforensis gel, terdapat dua matriks dasar yang disebut fase diam dan fase bergerak. Fase diam berfungsi menyaring objek yang akan dipisah, sementara fase gerak berfungsi membawa objek yang akan dipisah. Seringkali ditambahkan larutan penyangga pada fase bergerak untuk menjaga konsentrasi objek elektroforensis gel. Elektroforensis positif dan negatif diletakkan pada masing-masing ujung asetik elektroforensis gel. Elektroforensis gel memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, mudah menganalisis reaksi kimia selama proses berlangsung. Yang kedua, sampel dapat ditenggelami dengan baik dan cepat. Yang ketiga, gel dari hasil percobaan dapat disimpan dalam kantong plastik dan didinginkan, dan setelah percobaan selesai sehingga dapat dipakai untuk dokumentasi penting yang dapat dipelajari lebih lanjut di lain waktu. Kekurangan dari elektroforensis gel yaitu rawan terjadi kesalahan pada proses pemindahan campuran sampel dalam slot gel karena slot gel ukurannya sangat kecil. Gel yang digunakan dalam elektroforensis gel ada 3 macam, yaitu yang pertama, gel polikrimid denaturasi berfungsi dalam penandaan oligoklonida dan menganalisis pemanjangan primer. Yang kedua, ada gel alkalit agrosa berfungsi untuk memisahkan rantai DNA yang berukuran besar. Dan yang terakhir ada gel agrosa formaldehid dan turasi berfungsi untuk menyediakan sistem elektroforensis RNA pada ukuran standar. Selanjutnya yang ketiga ada elektroforensis kapiler.
Elektroforensik kapiler adalah metode elektroforensik yang digunakan untuk memisahkan asam amino, protein, lipid, karbohidrat, dan nukleotida dengan resolusi tinggi yang dilakukan pada pipa kapiler berisi buffer. Metode ini menggunakan listrik bertegangan tinggi yang menyebabkan semua komponen ion atau molekul netral bergerak ke katoda. Elektroforensik ini dipengaruhi oleh tegangan listrik, konfidensi difusi, panjang dan diameter pipa kapiler, serta konsentrasi sampel. Metode ini memiliki efisiensi dan efektivitas yang baik, namun boros listrik karena menggunakan tegangan tinggi dan alatnya juga mahal. Elektroforensik kapiler juga disebut sebagai zona elektroforensik kapiler. Dapat digunakan untuk memisahkan spesies ion oleh muatan mereka dan geskan kekuatan dan radius hidrodinamika. Elektroforensis bermuatan listrik bergerak analitik dalam konduktif cairan menengah bawah pengaruh suatu medan listrik. Selanjutnya ada fungsi elektroforensik. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai ukuran, konfirmatis, dan muatan dari protein dan asam nukleat. Yang kedua, sebagai metode pemisah yang dapat digunakan untuk menentukan komponen dari protein atau asam nukleat setiap individu. Yang ketiga, pada bidang kepolisian, teknik metode ini digunakan untuk pemeriksaan DNA karakteristik khusus, misalnya sidik jari. Dan yang terakhir, dalam bidang molekuler, elektroforensis merupakan salah satu cara untuk memvisualisasikan keberadaan DNA. Selanjutnya ada aplikasi elektroforensis. Elektroforensis dapat diaplikasikan untuk berbagai macam kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan gen homogen dari spesies yang berbeda, mengetahui susunan struktur berbagai genom. Yang kedua, DNA figurant fitting. Yang ketiga, mendeteksi kelainan genetik. Yang keempat, membedakan lokasi dan jumlah mRNA dalam sel atau jaringan tertentu. Yang kelima, mengetahui aktivitas gen selama perkembangan berbagai tipe sel organisme atau percobaan perlakuan gen. Yang keenam, mempelajari evolusi tingkat molekuler. Yang ketujuh, mengetahui variasi genetik yang ada di alam. Yang ke-8, mengetahui atau mengidentifikasi berat molekul DNA, RNA, dan protein tertentu. Yang ke-9, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan genetik antar individu. Yang ke-10, mengetahui jumlah fragmen DNA yang dikelola dalam rekonsien DNA plasmid. Yang ke-11, menganalisis fragmen DNA yang diamplifikasi lewat PCR. Yang terakhir ada metode penggunaan alat. Secara umum, penggunaan alat elektroforensik sama, meskipun jenis alat elektroforensik terbagi dalam beberapa jenis. Yang membedakan yaitu media yang digunakan, contohnya saja seperti kertas dan gas. Oleh karena itu, sebelum alat elektroforensik dihidupkan atau dinyalakan, terlebih dahulu menyiapkan media yang diperlukan. Berikut cara menggunakan atau menghidupkan mesin elektroforensik. Yang pertama, pasang elektrode pada chamber elektroforensik sesuai dengan kutub positif dan negatifnya, dengan cara menghubungkan elektrode chamber pada chamber dengan lubang pada elektrode. Yang kedua, tutup chamber elektroforensik dengan menggunakan tutup chamber. Yang ketiga, tancapkan spek pada trafo tip down yang telah ditancapkan terlebih dahulu pada sumber tenaga. Yang keempat, atur kecepatan running dengan menekan tombol forget T4 yang sesuai. Yang kelima, lama waktu running dapat diatur dengan menekan tombol timer set button dan lama waktu running akan muncul pada timer display dalam satuan menit. Yang keenam,
Nyalakan elektroforensik dengan menekan tombol on yang terdapat pada elektroda hingga lampu indikator pada elektroda menyala. Yang ketujuh, matikan elektroforensik chamber dengan menekan tombol off dan cabut strike dari sumber tenaga. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya.